Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya ini ya? Kayaknya selamat siang deh, soalnya hordengnya masih ditutup jadi aku nggak tahu jam berapa. Tapi kayaknya jam 11-an ke atas. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Pitarot. Biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, kali ini temanya itu adalah yang menanti-nantikan jodoh. Yaitu aku akan buat kira-kira jodohku sudah dekat atau masih jauh atau masih on the way. Nah teman-teman, sebelumnya aku mulai untuk mengocok kartu dan membuka kartu. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa juga pakai masker, bawa hand sanitizer kalau teman-teman berpergian keluar rumah. Oke, nah aku akan mulai kocok kartunya. Oke, sorry ya ada handphone di sini karena sekalian untuk merekam sesuatu. Nah teman-teman, ini sudah aku tebar. Aku akan bacakan kartu dengan tema sekali lagi, jodohku sudah dekat atau masih jauh. Tapi aku gak mau jauh ya, kayaknya kalau jauh bahasanya gak enak. Jodohku sudah dekat atau masih on the way, itu aja kali ya, enaknya kayak gitu ya. Nah, aku akan bacakan dulu untuk nomor 1 ya. Nah, nomor 1 teman-teman, sekarang nomor 1 itu berpatokan di gelas ya. Jadi kalau teman-teman mau pilih nomor 1 sampai 4, nah nomor satunya itu kita mulai dari yang gelas. Oke? Nah, ini nomor 1 teman-teman. Nah, ini ya, ingat nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Oke, ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Oke. Nah, ini teman-teman, sekali lagi temanya, jodohku sudah dekat atau masih on the way. Ingat, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Patokannya gelas itu nomor 1, oke? Silakan teman-teman pilih dari sekarang. Ingat, sesuai dengan isi hati. Jangan harusnya tadi gue nomor 1 nih, harusnya gue nomor ini, jangan. Tapi jujur pada diri sendiri, pilihan sesuai dengan isi hatimu. Silakan memilih. 10 detik aku mulai dari sekarang. Nah, sudah teman-teman, sudah pada memilih? Baiklah, aku akan bacakan dulu. Aku mulai dari nomor 1 ya teman-teman. Kira-kira jodohku sudah dekat atau masih on the way atau masih jauh lah gitu. Nomor 1 ya teman-teman ya. Ini aku buka yang di sini. Wow. Jodohku sudah dekat atau masih jauh. Aku baca yang pertama, kartuku keluar itu adalah teman baru. Di dalam perjalanan percintaannya teman-teman nih yang milik kartu nomor 1, teman-teman akan mendapatkan kenalan baru atau cowok baru. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena dalam perjalanannya kelihatan nanti teman-teman akan memilih. Walaupun insya Allah pilihan ini tidak ribet ya, tidak ribet yang galau dalam arti aduh gue harus pilih yang mana, enggak. Tapi dari munculnya sosok baru ini, dari munculnya teman baru ini yang membuat teman-teman semakin mantap untuk berdoa dan semakin untuk oh saya harus memilih gitu. Dan dilala cowok baru ini atau sosok baru ini atau pasangan baru ini, dia hadir di dalam kehidupan teman-teman, tapi notabene dia tidak mau terlalu lama berpacaran. Dan itu yang membuat teman-teman, kalau aku lihat dari kartu aku langsung kaget. Gila ya, selama ini mungkin gue dekat sama cowok, dia kamu jangan nuntut-nuntut aku nikah ya, aku belum tahu nih nikahnya kapan gitu kan. Nah mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Nah tiba-tiba ada cowok yang datang atau cewek yang datang, aku mau nyari istri atau suami, jadi aku tidak mau pacaran lama-lama. Nah itu nomor 1. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1, apakah jodohnya teman-teman itu sudah dekat atau masih jauh? Jujur, kalau gambar kartu aku kurang lebih 1 tahunan, teman-teman tidak terlalu proses berpacaran, jadi
kenal lebih dekat, orang tua tahu, terus punya niat baik. Jadi kurang lebih dari 1 tahun, gambar kartu aku ada gambaran pernikahan. Jadi istilah kasarnya, apakah jodohnya teman-teman dekat atau jauh, aku bilang masih dalam kategori dekat, dan notabene tidak terlalu bertele-tele dalam hal berpacaran. Sehingga yang aku lihat dari kartu aku nomor 1 lebih cenderung cepat untuk menentukan pilihan dan tanggal pernikahannya. Jadi proses kurang lebih 1 tahun itu ya proses pengenalan, proses proses dikenalkan ke orang tua, proses untuk ada lamarannya juga di dalamnya, sampai persiapan ke arah pernikahan. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 1. Nah, aku baca lagi nomor 2. Kira-kira jodohku dekat atau jauh? Nah, kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2 ini, jujur aku bacanya sebenarnya deket banget. Kenapa aku berani bilang deket banget? Seandainya nih teman-teman yang pilih kartu nomor 2 nih, kamu menerima perjodohan dari keluargamu ataupun dari teman-temanmu, itu jodohmu dekat banget. Karena apa? Mereka orang-orang terdekat kamu, sahabat kamu, teman kamu, keluarga kamu itu melihat kamu sering disakiti laki-laki atau perempuan. Karena di kartu aku ada tulisannya habis mandi sempat dibuang. Jadi lebih kayak sering dimanfaatkan sama pasanganmu. Nah, itu yang membuat mungkin keluarga kamu atau teman kamu kayak merasa, ya ampun kasihan kamu, ibarat kata bukan salah pilih orang ya, tapi selalu belum menemukan orang yang tepat. Nah, sehingga mereka punya pemikiran atau punya niatan untuk mencarikan jodoh buat teman-teman. Nih, mencarikan jodoh buat teman-teman, aku lihat dari kartu aku satu generasi mengikuti yang lain, tradisi atau warisan nenek moyang. Jadi kayak ada niat untuk mencarikan jodoh sama untuk kamu, bisa itu teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu. Nah, dalam perjalanannya jodohnya dekat atau jauh, aku lihat sih cukup dekat. Karena dari proses mungkin perkenalan atau perjodohan itu ada indikasi ke arah langsung matang dan langsung siap terjun ke tengah masyarakat juga. Karena di kartu aku ada tulisannya memberikan hidup kamu pada sebuah proses yang kreatif dan kamu dapat berhasil. Nah, jadi kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 2 untuk ke arah jodohnya dekat atau jauh, jujur aku baca dekat. Tapi dalam dekatnya itu dalam hal apa? Dalam hal sepertinya teman-teman dikenal-kenalkan atau dijodoh-jodohkan sama bisa keluarga, teman, sahabat, atau kerabatnya teman-teman. Nah, ini aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nah, nomor 3 nih teman-teman, jodohku dekat atau jauh. Wow, hampir beda tipis dengan nomor 2. Jodohku dekat atau jauh, kalau aku bilang sebenarnya dekat. Hanya saja dari sosok kamu atau calon pasanganmu itu sedang menyelesaikan dulu studinya dia atau pekerjaannya dia. Jadi mungkin dalam pekerjaannya dia itu ada ikatan kontrak. Misalnya kamu 2 tahun belum boleh nikah dulu. Nah, mungkin si sosok ini masih dalam proses 1,5 tahun atau 1 tahun bekerja. Jadi dia kayak ada niat untuk ke arah serius, tapi mau menyelesaikan dulu entah itu studinya dia atau ikatan kontrak dia dalam hal pekerjaan. Nah, kartu kedua yang aku lihat dari kartu aku di sini adalah, nah, balik lagi kerja keras. Berarti kan memang dia seperti sedang menyelesaikan pekerjaannya dia atau kontrak kerjanya dia, sehingga membuat dia jadi entar dulu deh, bukan saya menolak lamaran kamu atau bukan saya menolak keinginan kamu untuk serius, tapi saya masih ada ikatan kontrak, saya tidak mau kena penalti, saya pengen menyelesaikan pekerjaan saya dulu, tolong kamu bantu saya untuk kalau memang kamu mau menunggu silakan gitu. Nah, kartu terakhir, karena posisinya mungkin si sosok dia itu memang sudah jatuh cinta sama kamu, sehingga membuat dia oke deh aku tunggu. Nah, jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3 jodohnya dekat atau jauh, aku bilang dekat. Tapi proses untuk waktunya kapan, ini kalau gambar kartu aku ya 1-2 tahun ke depan untuk arah pernikahan. Karena bukan memending karena tidak cinta ya, atau bukan memending karena sesuatu hal yang misalnya terburu-buru atau tergesa-gesa, atau sesuatu hal yang misalnya apa ya contohnya, membuat mereka jadi kepending, kayak misalnya belum ada uang atau apa, bukan. Tapi di sini lebih cenderung karena ada ikatan pekerjaan atau ikatan dinas yang harus diselesaikan dulu, yang mungkin kalau misalnya tidak diselesaikan takut kena penalti. Nah, jadi mereka kondisinya karena keadaan yang membuat mereka seperti ini. Jadi kalau aku bilang jodohnya dekat, ya aku bilang cukup dekat, kurang lebih 1-2 tahun ke depan. Nah, kalau untuk nomor 3, kalau nomor 3 ini mungkin teman-teman harus harus lebih mantapkan hati. Karena yang aku lihat dari kartu aku, yang pertama itu adalah ada kartu cinta buta. Secara tidak langsung kartu cinta buta itu adalah perasaan teman-teman terhadap dia dan perasaan dia terhadap teman-teman. Dalam perjalanannya juga
kalian menjalannya sudah diniatkan dari serius dari awalnya. Nah, tapi ujiannya tuh terlalu banyak karena kamu tuh terlalu banyak yang suka. Artinya banyak banyak lawan jenis kamu yang suka sama kamu, yang menaruh harapan sama kamu, sehingga membuat kamu ntar dulu deh gue nikahnya pending dulu gara-gara banyak yang demen sama gue nih. Nanti jangan sampai nih gue udah milih dia tiba-tiba dia lebih baik. Itu yang akan membuat kartu di nomor 3 yang aku lihat dari kartu aku ini terlalu banyak kompromi, terlalu banyak obrolan, sehingga yaitu hati-hati saat kamu menunggu seseorang ternyata pengen dapet yang lebih baik, ternyata tidak lebih baik. Makanya kalau aku lihat nomor 4 ini apakah jodohnya jauh atau dekat, aku baca agak sedikit jauh. Kenapa aku berani bilang jauh? Karena kalian di sini yang milih kartu nomor 4 agak sedikit terlalu banyak pilihan atau terlalu banyak pertimbangan yang membuat kalian jadinya nanti malah gagal lagi gitu loh. Maksudnya gagal lagi padahal pasanganmu atau lawan jenis kamu sudah serius sama kamu, karena kamunya terlalu, bukan bertele-tele ya, terlalu banyak pertimbangan membuat orang itu akhirnya berarti dia tidak respon nih sama gue, berarti dia tidak suka nih sama gue, ya udah gue mendingan cari yang lain deh atau terima pinangan lain deh. Nah, agak hati-hati ya teman-teman untuk pilih kartu nomor 4. Jadi mantapkan hatimu. Kalau memang kamu sudah menjalani dengan seseorang A dan dia ada niatan serius, ayo mantapkan hati, perkuat ibadah kamu, sholat istikharah kamu, sholat tahajud kamu, biar ibarat kata dikasih petunjuk. Nah, oke teman-teman, dan untuk apa ya namanya, teman-teman yang pilih nomor 4 ini jangan berkecil hati. Bukan berarti jodohnya jauh banget, enggak, tapi dari teman-teman harus bisa menyikapi, dan dari teman-teman harus bisa apa ya istilahnya, lebih mengontrol hati. Apa yang harus teman-teman lakukan itu kalau aku lihat dari kartu aku nomor 4. Nah, sudah aku bacakan semuanya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan sedikit solusi, sedikit gambaran, terus mungkin sedikit apa ya namanya ya, kemantapan hati untuk teman-teman, bagaimana caranya teman-teman untuk melangkah. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap like, comment, dan subscribe channel YouTube aku, Empit Channel. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Terus tetap pakai masker, jaga jarak, dan pakai hand sanitizer, bawa hand sanitizer. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada omongan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.